Selamat datang kembali di channel Mitra Berdaya Optima. Di video kali ini, kita akan membahas topik penting yang sedang merevolusi banyak industri, yaitu hyper-automation. Hyper-automation adalah langkah evolusi dalam otomatisasi, di mana teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI, Robotic Process Automation atau RPA, dan Internet of Things atau IoT bekerja bersama untuk menciptakan sistem otomatis yang cerdas dan saling terhubung. Bagaimana ini bekerja dan apa manfaatnya bagi bisnis? Mari kita jelajahi bersama. Duduk manis ya, kita bahas bareng. Hyper-automatization bukan sekedar otomatisasi biasa. Ini adalah otomatisasi yang ditingkatkan dengan kecerdasan buatan dan teknologi terhubung. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi proses bisnis yang sebelumnya rumit dan memerlukan pengambilan keputusan manusia. Dengan menggabungkan AI, RPA, dan IoT, hyper-automation memberikan perusahaan kemampuan untuk meningkatkan skala operasi mereka secara lebih efisien. Pertama, mari kita lihat peran Artificial Intelligence atau AI. AI adalah otak di balik hyper-automation. Dengan kemampuan analisis data besar, AI memungkinkan sistem untuk belajar dari data historis dan membuat keputusan berdasarkan prediksi yang akurat. AI juga membantu mengidentifikasi pola-pola baru, memberikan rekomendasi yang lebih baik, dan bahkan mampu mengambil alih tugas yang memerlukan pemikiran kompleks. Dalam dunia hyper-automation, AI menjadi mesin penggerak yang mempercepat dan menyempurnakan proses bisnis. Selanjutnya, ada Robotic Process Automation atau RPA. RPA adalah robot perangkat lunak yang bertugas untuk menjalankan tugas berulang seperti entry data, pemrosesan dokumen, dan manajemen alur kerja. Namun, ketika RPA digabungkan dengan AI dalam hyper-automation, bot ini menjadi jauh lebih cerdas. Misalnya, RPA dapat otomatis mengalihkan tugas dari satu sistem ke sistem lain, menyesuaikan alur kerja berdasarkan instruksi AI, dan bahkan menangani pekerjaan yang membutuhkan keputusan cepat berdasarkan data real-time. Internet of Things atau IoT adalah komponen penting lainnya dalam hyper-automation. IoT menghubungkan berbagai perangkat fisik yang dapat mengumpulkan dan membagikan data secara otomatis. Dalam pabrik pintar, misalnya, sensor IoT memantau kondisi mesin dan lingkungan kerja. Informasi ini kemudian dianalisis oleh AI untuk mengambil keputusan, seperti memerintahkan RPA bot untuk mengatur pemeliharaan mesin secara otomatis sebelum terjadi kerusakan. Ini memberikan keuntungan besar, terutama dalam mengurangi downtime dan menjaga efisiensi operasional. Mengapa hyper-automation menjadi penting bagi bisnis saat ini? Yang pertama, ini membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dengan otomatisasi yang lebih cerdas. Proses manual yang lambat bisa dipercepat hingga beberapa kali lipat. Kedua, hyper-automation membantu bisnis mengurangi biaya operasional dengan mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk tugas-tugas yang repetitif. Ketiga, ini meminimalkan kesalahan manusia dan memberikan data yang lebih akurat, yang pada akhirnya membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Beberapa industri sudah merasakan manfaat besar dari hyper-automation. Dalam industri kesehatan, hyper-automation memungkinkan pengelolaan catatan medis secara otomatis, mempercepat proses diagnostik, dan bahkan membantu dalam operasi berbasis robot. Di sektor manufaktur, ini memungkinkan jalur produksi berjalan 24/7 tanpa gangguan dengan pemantauan dan penyesuaian otomatis. Dalam retail, hyper-automation membantu mengelola rantai pasokan, memperkirakan stok barang, dan memberikan layanan pelanggan yang lebih cepat melalui chatbot yang didukung oleh AI. Namun, seperti semua teknologi baru, hyper-automation memiliki tantangannya sendiri. Salah satu tantangan terbesar adalah keamanan. Karena hyper-automation melibatkan berbagai perangkat dan sistem yang terhubung, risiko kebocoran data dan serangan siber meningkat. Selain itu,
biaya awal untuk mengimplementasikan teknologi ini bisa cukup besar, terutama bagi perusahaan kecil. Namun, dengan standar internasional seperti ISO IEC 27001 untuk keamanan informasi dan ISO 9001 untuk manajemen kualitas, perusahaan dapat mengurangi risiko ini dan memastikan keberlanjutan sistem. Dalam penerapan hyperautomation, standar ISO memegang peranan penting untuk memastikan keamanan dan kualitas proses. ISO IEC 27001 berfokus pada keamanan informasi yang sangat penting dalam mengelola data sensitif yang dihasilkan oleh AI, RPA, dan IoT. Dengan adanya standar ini, perusahaan dapat memastikan bahwa data yang diakses dan diproses melalui sistem otomatisasi dilindungi dari ancaman keamanan siber, seperti peretasan atau kebocoran data. Selain itu, ISO 9001 memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai standar kualitas yang ditetapkan, sehingga otomatisasi dapat dilakukan dengan konsisten dan efisien. ISO juga membantu dalam mengelola kompleksitas sistem yang terhubung dalam hyperautomation. Teknologi IoT yang menghubungkan perangkat fisik dengan jaringan digital rentan terhadap risiko integrasi dan operasional. Standar ISO membantu mengatasi masalah ini dengan memberikan kerangka kerja yang memastikan interoperabilitas, mengurangi downtime, dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Dengan mematuhi standar-standar ini, perusahaan dapat menerapkan hyperautomation dengan lebih aman dan terukur, serta meminimalkan risiko operasional di masa depan. Masa depan hyperautomation bisa sangat menjanjikan. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, kita bisa melihat hyperautomation digunakan di berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti kota pintar, transportasi otomatis, dan bahkan layanan kesehatan berbasis AI. Teknologi ini tidak hanya akan membantu bisnis berinovasi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Jadi, hyperautomation adalah kunci untuk masa depan bisnis yang lebih efisien, cerdas, dan terhubung. Dengan menggunakan AI, RPA, dan IoT, perusahaan dapat mencapai level otomatisasi yang sebelumnya tak pernah terpikirkan untuk memastikan implementasi. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like, klik tombol subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk update konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.